Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan berita dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita mendudukkan diri kita sama-sama berdoa. Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini adalah kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan buka pintu hati kami serta pikiran kami terkhusus untuk kebenaran firman Tuhan. Nyatakan, bukakan rahasia-rahasia firman Tuhan kepada kami. Kami hidup bukan hanya dengan roti saja, tetapi oleh karena firman Tuhan. Kami akan dengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bertepatan dengan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan juga menjelang hari Pentakosta tercurahnya Roh Kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus bagi kehidupan kita, gereja Tuhan. Kita adalah manusia biasa, manusia lahiriah, manusia daging. Kita akan baca ayat pertama yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 11. Kitab Roma pasal 8 ayat 11, demikian firman Tuhan berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita sudah membaca ayat yang terdapat di dalam kitab Roma 8 ayat 11, bahwa yang membangkitkan Yesus dari antara mati adalah roh Allah. Nah, kalau roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara mati itu tinggal di dalam kita, dikatakan ini jelas tegas bahwa tubuh kita yang fana ini juga akan dibangkitkan. Tubuh ini kita ini fana. Tubuh ini adalah tubuh jasmani, tubuh badani, ya, tubuh yang mudah lelah, lemah, letih, lesu. Lemah di sini bisa berbicara tentang lemah tubuh, lemah fisik, lemah psikis, tapi juga bisa berbicara tentang lemah daripada iman kita. Gampang digoda dengan dosa, dengan hal yang duniawi, cara hidup duniawi, cara hidup daging yang sia-sia, ya. Dan akhirnya kita berbuat dosa. Firman Tuhan berkata, upah dosa itu maut. Nah, kalau kita roh Allah ada dalam hidup kita, maka tubuh kita itu akan kuat, akan tetap hidup. Apapun godaannya, apapun masalahnya, apapun percobaannya, tetap hidup. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 berkata demikian. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nafas kita ini nafas oksigen, O2. Oksigen bisa dibuat oleh manusia, bisa. Tetapi tadi saya berkata bahwa kalau kita hidup oleh karena oksigen saja, kita ini manusia lemah. Tapi kalau kita dipenuhi oleh roh Allah, roh Allah tidak ada yang bisa membuat, tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa memproduksi. Roh Allah itu
Ya, dari Allah sendiri. Yesus berkata, ya, dan setelah berkata demikian ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kalau saya ingat peristiwa waktu Allah menciptakan Adam yang dari lempung tanah, dari tanah liat berupa patung. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, masih berupa patung, mati, benda mati. Dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dihembuskan nafas Allah di lubang hidungnya, menjadi makhluk yang hidup. Adam pada waktu itu tidak menjadi, bukan manusia biasa, tapi manusia Allah. Sebab nafas Allah dihembuskan melalui hidungnya. Tetapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka nafas Allah itu undur, hilang daripada Adam dan Hawa. Coba kita akan baca di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-13. Apa kata Mazmur pasal 51 ayat 13? Ada lagi Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Artinya apa? Jangan mengambil nafas Allah dari padaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau nafas Allah tetap di dalam hidup kita, maka kita tetap dapat tegak berdiri, bertahan, menghadapi apapun masalah, apapun penderitaan, apapun ujian. Ujian itu bisa berupa kesenangan juga loh. Bukan hanya malapetaka, kesusahan, tapi kesenangan. Kadang-kadang kita waktu senang, waktu sukacita, happy-happy, lupa berdoa, lupa baca kitab suci, lupa bersekutu dengan Tuhan. Kalau lagi sehat, kita lupa pada Tuhan. Tapi kalau waktu kita sakit, kita ingat Tuhan. Tapi kalau kita ada Roh Kudus itu juga disebut sebagai pengingat, sebagai pembimbing, sebagai penegur, penuntun. Ayat yang terakhir di dalam suratan 1 Yohanes pasal 4, maksud saya suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dalam bahasa aslinya roh itu ruah itu angin itu udara. Yang dimaksud di sini yaitu oksigen. Bahwa roh Allah itu tidak sekedar oksigen, dia lebih besar daripada jenis-jenis udara, jenis-jenis angin, jenis-jenis roh yang ada di dalam dunia ini. Puji Tuhan, saudara. Marilah buka hati kita terima Roh Kudus. Kita berpikir bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu mengarungi dunia yang gelap ini, dunia yang jahat ini, dunia yang tak karu-karuan ini, dunia yang tidak menentu ini. Puji Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa. Firman-Mu telah memberkati kami, meningkatkan suatu kebenaran luar biasa, mengatakan bahwa kami harus menerima Roh Kudus.
Tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu menghadapi halangan, rintangan, masalah, penderitaan yang semakin lama tidak semakin kecil. Kami tahu, karena kami tahu setan tidak berhasil mengalahkan Adam dan Hawa begitu gampang di Taman Eden. Juga perjalanan hidup nabi-nabi, rasul-rasul, dan anak-anak Tuhan yang lainnya, tokoh-tokoh iman, tidak begitu gampang dikalahkan oleh setan. Karena di dalam hidup mereka ada Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, biar tantangan besar sekalipun, kami tidak akan jatuh, kami tidak akan kalah, karena Roh Allah ada di dalam hidup kami. Benar kata firman Tuhan, bahwa Roh Allah yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kami hidup berkemenangan, kami terima Roh Kudus, dan kami tetap andalkan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Kristus kami perasaan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang berkata, Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Pimpinlah aku, ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menuntunku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh.